Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kotronada dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kas kecil. Pengertian kas kecil adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Pengelolaan kas kecil diserahkan kepada pemegang kas kecil yang bertanggung jawab terhadap yang diambil dari dana kas kecil. Pengelolaan dana kas kecil tidak berhak menerima pembayaran dari pihak luar atau dana yang dikelola hanya yang diterima dari pemegang kas besar atau kas umum. Ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil, diantaranya menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Meringankan beban staf karyawan dan memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Ada beberapa fungsi kas kecil, di antaranya mengurusi perbekalan dan perlengkapan kantor di suatu bagian kantor dari sebuah perusahaan, membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlahnya yang kecil. Fleksibilitas karyawan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para pelanggan dan tamu, terutama pada relasi bisnis pimpinan perusahaan. Atasan lebih mudah untuk merespon aktivitas mendadak dengan adanya kas kecil yang disiapkan untuk berbagai keperluan harian. Dalam pengelolaan kas kecil terdapat dua metode yang bisa dipakai, yaitu metode dana tetap dan metode dana berubah. Kedua metode ini memiliki karakteristik masing-masing. Metode dana tetap berarti dana kas kecil yang ada di kasir nilainya sebesar tertentu dan saat pengisian kembali harus kembali sebesar tertentu tersebut. Metode dana berubah, metode ini tidak mengharuskan nilai tertentu sebagai batasan. Jika dengan contoh di metode dana tetap pengisian harus sesuai yang dikeluarkan, tidak demikian dengan metode dana berubah. Kas kecil metode ini bisa diisi tidak sebesar yang dikeluarkan, bisa lebih besar atau lebih kecil dari saldo awal. Setiap pengeluaran kas kecil dilakukan perjunalan. Karakteristik kas kecil, jumlahnya dibatasi sesuai dengan rutinitas perusahaan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil. Contoh penggunaan kas kecil: pembelian perlengkapan kantor, pembelian makanan direksi, pembelian bahan bakar drip, dan jamuan tamu dan sebagainya. Dari contoh pengeluaran kas kecil di atas dapat disimpulkan bahwa kas kecil digunakan untuk pembayaran yang sifatnya relatif kecil dan perlu segera dibayarkan. Kesimpulannya adalah kas yang meliputi uang tunai dan simpanan di bank yang dapat dicairkan setiap saat paling banyak digunakan dalam aktivitas organisasi. Kas sering digunakan untuk membiayai pengeluaran organisasi yang sifatnya kecil atau sehari-hari. Namun, pengeluaran kecil atau sehari-hari tersebut sering terjadi sehingga jumlah totalnya cukup besar. Karena itu, pengeluaran semacam ini perlu dikendalikan. Untuk itu, organisasi perlu membentuk suatu dana khusus yang disebut kas kecil. Kas kecil merupakan dana khusus yang dibentuk organisasi untuk membiayai pengeluaran organisasi yang sifatnya kecil atau sehari-hari. Sekian penjelasan kas kecil dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.